رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rana Ilmiah Spesial Ramadan. Ramadannya Rana Ilmiah. bersama saya host baru Azumardi Azra, dan siapa lagi kalau bukan narasumber kita di channel ini, Kang Muhammad Niamilah. Halo guys. Kalau mau lihat-lihat profil ataupun detailnya ada di bawah ini. Follow us Instagram. Langsung saja dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman saya. Terima kasih yang sudah mau bertanya dan sudah mengirimkan pertanyaannya dari hashtag Ili yang pertama dan hashtag yang kedua Muhammad Ardiansyah. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Hashtag Ili, apa pentingnya sahur di bulan suci Ramadan? Mangga Kang Muhammad Yamilah. Tentunya di bulan puasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah ala ni'amil. Salatu wassalamu ala rasulillah. La nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Apakah penting sahur di bulan puasa? Benar sekali. Kan yang kira sahur itu di bulan puasa. Bulan puasa maksudnya bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Ya. Baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, sahur itu penting. Sahur itu penting. Ya. Ada salah satu hadis mengatakan bahwasanya sahur itu adalah pembeda antara kita dengan ahli kitab. Ahli kitab puasa, tapi mereka tidak sahur. Kira-kira kalau kita orang Islam kemudian tahu waktunya sahur melek, kemudian tidak sahur, sama nggak kira-kira dengan ahli kitab? Sama. Tahu nggak ahli kitab, teman-teman? Tahu. Nizar Ab, tahu nggak ahli kitab siapa? Kita Ya, ahli kitab tuh Kristen, ya Yahudi dan Nasrani itu ahli kitab, ya. Dan pentingnya itu di sini nih. Pentingnya itu kita sebagai orang Islam, kenapa sahur itu disunnahkan? Ya terutama yang namanya puasa kan ya sudah ngonggor, bahasa Jawanya tuh apa ngonggor tuh? haus. Ya haus sekali ya. Kemudian kempong, apa kempong? Lapar. Ya lapar sekali ya. Nah, adanya sahur itu sebagai penahan kita ya, karena kita sudah melaksanakan kegiatan makan dan minum ya, pada waktu sebelum terbitnya fajar ya, itu sebagai bukti bahwasanya kita puasa itu ya tidak memang puasa yang sangat blas, puasa baru minum baru makan buka nih kemudian sudah puasa lagi saja. Berarti kan bisa dihitung loh, puasa itu berapa jam ya, kalau kita hanya puasa sahur dan bukanya digabung ya, pada maghrib. Bisa dibayangkan berapa jam puasa, Jar, dihitung dari maghrib ya hampir 23 jam ya itu ya bagi masyarakat Indonesia tidak bakal kuat. Memang ada sebagian negara yang puasanya memang sampai 16 sampai 17 jam ya. Itu kan di belahan dunia yang lain, maksudnya belahan negara ya. Tapi kalau kita kan di Indonesia ya pada umumnya puasa dimulai dari fajar ya, berarti dari jam 4:30 ya, seperti itu ya, sampai jam 6 maghrib seperti itu. Kemudian ada keistimewaan sendiri dari sahur itu. Apa itu? Bahwasanya Nabi memerintahkan sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Sahurlah kalian,
bahwasanya di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Saking pedulinya Nabi Muhammad kepada umat, bahwasanya orang sahur itu yang mendapatkan keberkahan. Artinya dengan sahur itu dia mensyukuri atas apa yang atas nikmat Allah yang diberikan kepada dirinya, yaitu makan dan minum ketika sebelum masuk waktu fajar, waktu puasa. Mungkin itu penting sekali sahur. Lanjut, terima kasih untuk pertanyaan dan jawabannya. Lanjut ke pertanyaan kedua dari Muhammad Ardiansyah, hashtag Muhammad Ardiansyah. Oh, disapa nih Kang. Hai. Ya, halo. Halo. Hashtag Muhammad Ardiansyah. Kalau sholat witir tidak ada kunutnya, bagaimana hukumnya? Oh, berarti ini sholat witir yang sudah di pertengahan bulan Ramadan. Ya, jadi kalangan nahdiyin ya, kita kan orang NU nih. Nahdlatul Ulama. Ya, menurut kitab Al-Adhkar karya Imam An-Nawawi dijelaskan bahwasanya menurut kami disunahkan menambahkan kunut di separuh akhir Ramadan, dan menurut kalangan kami yakni Syafi'iyah berpendapat bahwasanya kunut disunahkan di setiap sholat sunnah seperti itu. Tapi sepanjang bulan Ramadan, kalau kata kalangan Imam Syafi'iyah bahwasanya di sepanjang bulan Ramadan itu disunahkan kunut setelah sholat sunnah witir ya, seperti itu. Kemudian kalau menurut madhab Hanafi itu kunut itu disunahkan di setiap sholat sunnah, tidak hanya sholat witir. Berarti bisa dibayangkan Gong, sholat tarawihnya juga setelah di rakaat kedua ada kunutnya. Sholat duha di rakaat kedua ada kunutnya. Sholat tahajud dan sebagainya itu masing-masing sholat sunnah. Kata madhab Hanafi, madhabnya madhab Hanafi itu disunahkan setiap sholat sunnah itu ada kunut. Nah, menurut madhab Syafi'i yang baik itu adalah model yang pertama, bahwasanya kunut itu disunahkan atau dianjurkan pada separuh akhir Ramadan. Nah, permasalahannya adalah sah tidakkah kalau Tidak kunut. tidak kunut ya, seperti itu. Ya karena kita kalangan nahdiyin, kalau kita mau menentang otomatis itu salah. Tapi kalau kita lupa karena itu masuknya mungkin sunnahnya sunnah abad, ya diganti dengan sujud sahwi seperti itu. Jadi yang namanya ijma'ul ulama atau kesepakatan para ulama, ketika sudah satu hukum ditetapkan, ya kita sebagai umat biasa, orang awam yang hanya taklid kepada mazhab 4, ya kita hanya ngikut seperti itu. Termasuknya karena sudah umum di masyarakat kita bahwasanya separuh akhir Ramadan adalah setelah sholat witir itu kunut, ya kita laksanakan kunut. Lalu kalau ada yang tidak kunut, ya tapi dia bukan NU atau bukan yang golongan sepemahaman dengan kita, bagaimana? Dia tidak melakukan kunut, ya silakan. Mungkin mereka punya dalil tersendiri seperti itu. Ternyata begitu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, yang nanya sudah nggak ada lagi nih. Berarti pertanyaannya dialihkan ke host. Jadi untuk host mau bertanya nih kan? Iya, mangga. Pertanyaan apa? Jadi kalau misalkan bulan puasa itu kan bulan yang bisa dikatakan panen pahala atau panen kebaikan. Iya. Tapi misalkan contohnya ada seseorang yang melakukan kejahatan atau melakukan amal keburukan di bulan Ramadan, contohnya misalnya gibah atau menggibah orang lain. Nah, tetapi seseorang tersebut melakukan amal kebaikan di bulan puasa,
contohnya tadarus Quran, Iya. sholat jamaah. Nah, 50-50 berarti. iya, berarti sama aja nih. 55. Ya, 55. Dosa dan pahala sama aja. Contohnya Nizar dengan Kamangsur. Wah, sama-sama besar. Tubuhnya sama-sama. Teman-teman bisa dibayangkan sama-sama besar. Bisa. Bisa. Jadi ini 50 sama-sama dosa dan sama-sama pahala. Pahala. Mm-mm. Jadi Yang ditanyakan yang ditanyakan saya bagaimana tuh Gang seseorang seperti itu? apanya bagaimana? Maksudnya Bingung. aduh. Apakah hukumnya boleh-boleh saja atau hukumnya malah dijangankan atau diabdulkan melakukan perbuatan kebaikan dan menjauhkan perbuatan kejahatan atau keburukan? Oke, jawabannya gini. Simpelnya adalah kita merujuk ke hadis yang biasa kita pakai ya, Nizar. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu anin niron. Seseorang yang sudah memahami betul hadis itu, kata Aniam sih, sudah tidak ada kata lagi tuh untuk melakukan kegiatan maksiat atau hal-hal negatif lainnya. Walaupun memang tidak disadari kita hidup di masyarakat yang majmuk atau orang masih pada awam dan sebagainya ya. Termasuk di dalamnya ada kata ghibah tuh tadi ya. Ngomongin orang. Ya, Kang Niam sendiri kadang terjerumus dan sebagainya. Kita semua kan tidak tahu itu sedang ghibah atau bukan. Nah, teknis atau cara supaya tidak mendekati ghibah ya, terutama kita jauhi itu orang-orang yang sering toksik. Ayo, toksik siapa Jar? Yang sering toksik tuh. Enggak yang biasa ngomong toksik siapa ya? Pikiran terus, siapa lagi yang sering Niam hukum? Raka SJ. Raka SJ nanti suruh nonton ya ini. Ya, itu Raka ya, dan yang lain yang sering toksik, yang sering mengeluarkan kata-kata kasar ya, itu jauhkan, apalagi dimasukkan ke dalam riba ya, manfaatkan sebaik-baiknya di bulan puasa ini. Artinya sudah tahu melakukan hal tersebut sia-sia dan hangus pahalanya ya, walaupun kita dibarengi dengan tadarus Al-Quran ya. Itu Kanem sudah katakan di video sebelumnya bahwasanya di dalam bulan puasa itu dosa dilipat gandakan ya, dan memang pahala dilipat gandakan, tetapi dosa ini lebih kuat ya, karena asyaitonul akbar huwa nafas. Setan terbesar itu bernama nafsu. Walaupun setan di bulan puasa dibelenggu ya, tapi kita masih punya satu kejahatan yang harus dijauhi, yaitu nafsu. Jadi percumalah walaupun kita berpuasa, kita tadarus Al-Quran di dalamnya, ngaji kitab dan sebagainya, tapi masih melakukan kegiatan menggibah ya, sudah sadar itu menggibah ya. Kalau tidak sadar sih atau tidak sengaja tidak apa-apa, jauhilah sebisa mungkin. Tapi kalau kita sadar itu dosa, itu salah, itu kegiatan buruk kita lakukan ya, sama saja bohong seperti itu. Mungkin jawabannya kita harus kuatkan tekad untuk menjauhi hal-hal buruk, dan kita harus giatkan, kita harus isi kegiatan Ramadan ini dengan kebaikan-kebaikan yang sepenuhnya, dengan full, jangan ada celah sedikit pun kegiatan negatif masuk. Ternyata segitu. Dan kesimpulannya dari pertanyaan pertama, kedua, dan ketiga untuk hashtag ini jawabannya, ingat Rasulullah juga pernah di dalam hadisnya tentang sahur, yang intinya di dalam sahur itu atau di dalam makanan sahur itu terdapat barokahnya sahur. Dan yang kedua pertanyaannya dari hashtag Muhammad Ardiansyah, jawabannya tergantung beda-beda madhab yang kita anut, apalagi kita yang madhabnya Imam Syafi'i atau kita aliran Nahdiyin. Untuk sholat witir ketika tidak dikerjakan atau tidak dilakukan
kunut atau doa kunut, maka kita wajib menggantinya dengan sujud sahwi. Dan untuk pertanyaan ketiga tadi, khususnya saya sendiri dan untuk umumnya teman-teman saya yang di rumah, jadi percuma kita melakukan kebaikan, tapi di dalam kebaikan tersebut ada setetes sesuatu keburukan. Walaupun kita di sini di bulan Ramadan, apalagi lagi panen-panennya pahala, udahlah. Walaupun kita banyak pahala, walaupun kita melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan, tetapi kita ketika diiringi dengan perbuatan keburukan atau kejahatan, maka percuma. Kebaikan itu akan kalah dengan kejahatan. Tadi seperti Kang Niam katakan, setan nafsu itu, Setan terbesar itu. setan terbesar itu adalah nafsu. Jadi godaan kita itu nafsu yang paling besar. Mungkin kesimpulannya cukup segitu saja dari host saya sendiri, Azumar Jazra, dan narasumber kita Kang Muhammad Yamilah pamit undur diri dari ranah ilmiah spesial Ramadannya. Ranah ilmiah. Mungkin cukup sekian dari ranah ilmiah, kurang dan lebihnya mohon maaf. Pamit undur kata. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقواها.